Pada pertemuan yang lalu, kita sudah belajar mengenai garis bilangan bulat. Sehingga kita mengetahui ada bilangan dengan tanda positif dan ada bilangan dengan tanda negatif. Jika bilangan tersebut tidak ada tandanya sama sekali, misalnya cuma seperti angka 9 ini, maka dia merupakan bilangan positif. Jika di depan tanda tersebut ada tanda kurang atau tanda minus, dia merupakan bilangan negatif. Oke, paham ya? Misalnya angka 7 ini angka 7 positif, yang sebelah kiri angka 7 negatif. Pada penjumlahan bilangan bulat, ada aturan yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah tanda yang sama pada penjumlahan bilangan bulat. Ingat ya tadi, setiap bilangan itu memiliki tanda positif ataupun negatif. Jika penjumlahan pada dua bilangan bulat tersebut memiliki tanda yang sama, misalnya dua-duanya sama positif atau sama-sama negatif, maka tinggal dijumlahkan. Seperti 9 ditambah 1 sama dengan 10, atau negatif 5 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 7. Dua-duanya sama-sama negatif dan hasilnya mengikuti tanda pada operasi bilangan tersebut. Kalau dua-duanya negatif, hasilnya negatif. Kalau dua-duanya positif, hasilnya positif. Coba kita latihan lagi. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Dua-duanya sama-sama positif. Negatif 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 5. Dua-duanya sama-sama negatif dan hasilnya juga negatif. Pada penjumlahan dengan tanda bilangan yang berbeda, maka akan kita cari selisihnya atau dikurangi. Hasilnya akan mengikuti tanda bilangan yang besar nilainya. Misalnya 10 ditambah negatif 6. Kita cari selisihnya dulu. Selisih dari 10 dan 6 adalah 4. Tandanya mengikuti bilangan yang besar. Tanda 10 itu lebih besar dari 6. Sedangkan 10 itu adalah positif. Maka hasilnya adalah positif 4. Jika kebalikannya, misalnya negatif 10 ditambah 6, kita cari selisihnya dulu, yaitu 4. Tapi di sini angka negatifnya yaitu 10 lebih besar daripada 6, maka hasilnya negatif 4. Kita coba lagi ya. Soal selanjutnya adalah 2 ditambah negatif 3. Selisih 2 dan 3 adalah 1. Sedangkan angka negatif yaitu angka 3 lebih besar, maka hasilnya adalah negatif 1. Contoh selanjutnya adalah negatif 2 ditambah 3. Selisihnya adalah 1. Tapi di sini angka positif lebih besar daripada angka negatif, maka hasilnya positif 1. Ingat, tanda positifnya tidak ditulis ya. Pause video ini untuk mengerjakan soal latihan ya. Kalau kamu bingung, kamu bisa kembali lagi ke penjelasan di awal. Sebenarnya ada sebuah rahasia. Jadi, pengurangan bilangan bulat itu merupakan penyamaran dari penjumlahan bilangan bulat yang sudah kita pelajari tadi. Jadi gampang. Oke, yuk dengar penjelasannya. Jika menemukan operasi pengurangan bilangan bulat, maka kita ubah dulu operasi itu menjadi penjumlahan dengan mencari lawannya. Atau sebenarnya tanda penjumlahannya itu sembunyi. Yuk kita simak penjelasan berikut. Perhatikan contoh ini ya. 3 dikurangi 2. Gampang kan? Jawabannya 1. Tapi bagaimana jika 2 dikurangi 3? Kita rubah dulu menjadi bentuk penjumlahan. Ternyata pada pengurangan ini terdapat tanda tambah yang sembunyi, itu ba. Jadinya 2 ditambah dalam kurung negatif 3. Dan dengan penjumlahan bilangan bulat yang tadi ya, karena tandanya beda, kita cari selisihnya. Selisih 2 dan 3 adalah 1. Tandanya negatif karena 3 lebih besar daripada 2. Contoh soal selanjutnya, negatif 10 dikurangi 7. Kita rubah dulu menjadi bentuk penjumlahan menjadi
negatif 10 ditambah negatif 7. Hasilnya sama dengan negatif 17. Kasus khusus. Jika ada soal seperti negatif 10 dikurangi negatif 7, apa yang harus kita lakukan? Sama, bisa kita rubah jadi bentuk penjumlahan. Jika ada tanda kurang negatif, kita rubah jadi lawannya menjadi positif, sehingga menjadi negatif 10 ditambah 7. Selisih 7 dan 10 adalah 3. Karena angka negatif lebih besar, jadi hasilnya negatif 3.